Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna, fungsi, dan kedudukan ijtihad. Oke, jadi makna ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Untuk fungsi ijtihad, pada dasarnya fungsi ijtihad yaitu membantu manusia menemukan solusi suatu masalah yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Untuk kedudukan ijtihad sendiri, pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak karena merupakan aktivitas akal manusia yang relatif. Ijtihad hanya boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang belum ada di Al-Quran dan hadis. Jadi, untuk kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Manusia dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan. Setiap manusia memiliki akal pikiran yang berbeda-beda. Setiap manusia juga pasti punya opini dan pendapat yang berbeda-beda. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan tak perlu dipermasalahkan. Karena sejatinya perbedaan itulah yang membuat kita saling mengenal dan membuat dunia lebih berwarna. Dalam ijtihad ulama pun demikian. Sering terjadi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Kami dari kelompok 3 sudah mengumpulkan beberapa informasi dari internet mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan memahami lafaz nas. Yang kedua adalah banyaknya tafsir. Yang ketiga adalah perbedaan riwayat. Yang keempat adalah perbedaan dalam mengartikan hadis. Yang kelima adalah perbedaan penentuan kesimpulan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Ijtihad memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai aspek, di antaranya aspek pengembangan kebudayaan dan profesi. Berikut beberapa contoh yang akan saya berikan dalam pengembangan budaya dan profesi. Yang pertama, dalam ijtihad ini dapat menjadi pedoman bahwasanya tidak semua negara memiliki kebudayaan yang sama. Maka dari itu, ketika kita di Indonesia misalnya, tidak mungkin kita menggunakan istilah Arabisasi walaupun kita orang Islam, karena tidak sesuai dengan keseharian negara Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, ijtihad memiliki peran secara fleksibel untuk menjelaskan dan mencocokkan waktu serta tepat, tetapi tetap pada prinsip Islam dan tidak bertentangan. Seperti misalnya ucapan selamat pagi diganti dengan assalamualaikum atau sebaliknya, atau kalimat ucapan selamat diganti dengan milad. Hal itu tentu tidak dapat diterapkan di Indonesia selamanya, karena bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki kebudayaan yang beragam kan. Lalu yang kedua, dalam dunia profesi, ijtihad berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan dan keraguan yang ditimbulkan akibat munculnya suatu hal baru berupa inovasi atau kebiasaan baru di bidang profesi yang penjelasannya tidak terperinci di dalam Al-Quran dan hadis, agar tidak timbul kericuhan mengenai mana yang benar dan salah, juga agar tetap sejalan di jalan Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu dalam aspek ekonomi dan teknologi, contohnya seperti transaksi jual beli secara daring atau online dan membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai. Untuk kedua hal tersebut dalam pandangan ijtihad, hukumnya istihsan alias diperbolehkan karena keadaan dan dapat mempermudah serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak merugikan. Selanjutnya, ketika muncul teknologi bayi tabung, ini dalam hal profesi misalnya, hal ini tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, maka dari itu dibutuhkanlah ijtihad. Nah, keputusan para ulama mengenai hal ini ada berbeda-beda, namun intinya sama, yakni boleh, tapi dengan syarat bahwa sel telur dan sperma berasal dari pasangan yang menikah secara sah secara agama, tidak menggunakan sel telur maupun sel sperma dari orang lain yang bukan pasangan sah, dan tidak menanam bayi tabung dalam tubuh perempuan lain. Nah, contoh-contoh di atas ini bikin kita tahu nih kalau ijtihad ini memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia, di mana ijtihad dapat meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya adalah nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan.
Dalam lingkungan pendidikan, pada masa Khulafaur Rasyidin, misalnya, sumber pendidikan dalam Islam sudah mengalami perkembangan. Selain Al-Quran dan Sunnah, digunakan juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat sebagai dasar pendidikan yang dibangun. Umar bin Khattab terkenal dengan sifatnya yang jujur, adil, cakap, berjiwa demokrasi yang dapat dijadikan panutan masyarakat. Hal ini seirama dengan pendapat Muhammad Salih Sama yang menyatakan bahwa contoh teladan yang baik dan cara guru memperbaiki pelajarannya serta kepercayaan yang penuh kepada tugas, kerja, akhlak, dan agama adalah kesan yang baik untuk sampai kepada matlamat pendidikan agama. Jadi, nilai-nilai ijtihad dalam bidang pendidikan berupa perilaku guru dan murid dalam keseharian yakni disiplin, kerja, akhlak, dan agama yang baik. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat penting dalam membentuk pola kepribadian dari seorang anak. Dan orang tua, khususnya ayah, sebagai orang yang nomor satu dalam lingkungan keluarga atau disebut dengan kepala rumah tangga, harus menjalankan beberapa fungsi di atas dengan baik jika ia menginginkan keluarga yang baik, dan hendaklah ia mulai dari dirinya terlebih dahulu dan seterusnya. Kaitannya dengan ijtihad adalah usaha atau upaya paham tentang pendidikan agama Islam sejak kecil, dan juga bagaimana cara ibu menyampaikan pembelajaran tersebut kepada anak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa mengajarkan sholat dan ibadah-ibadah lainnya sejak dini, memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak, mengajarkan anak mengenai agama, dan lain sebagainya. Lingkungan pekerjaan. Nilai ijtihad di dalam pekerjaan adalah dapat menjadikan sebuah pedoman terhadap perumusan suatu masalah dan menemukan sebuah jalan keluar yang dimana dapat mengadopsi dari hukum-hukum terdahulu, kemudian diperjelas dan dapat ditetapkan sesuai zamannya. Intinya adalah dapat mengatakan ya atau tidak terkait hukum yang beredar di dalam masyarakat, mengatakan ya atau tidak terkait hukum yang beredar di dalam masyarakat. Misalnya ketika seorang menabung di bank, apakah itu termasuk riba? Dan sebagainya. Menumbuhkan sikap disiplin, jujur, etos kerja yang baik, pantang menyerah, dan terus berkembang tanpa melanggar atau menyimpang dari ajaran agama.